Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Aprilian. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai Laos, negara Laos. Bagaimana tentang geografi fisik, sosial budaya, ataupun indikator-indikator yang lainnya. Yuk, kita langsung saja di Learning by Google. Nah, yang pertama itu ada geografi fisik. Laos adalah negara yang terkurung di daratan Asia atau juga biasa disebut dengan daratan terkunci atau tanah yang terkunci. Nah, jadi ini negara Laos. Bisa kita lihat di sebelah utara ada negara Cina, sebelah timur ada Vietnam, sebelah selatan ada Kamboja, sebelah barat ada Myanmar dan juga Thailand. Negara Laos juga memiliki 17 provinsi yang beribu kota di Vientiane. Untuk luas wilayah sendiri itu sekitar 236.800 km persegi, dengan sekitar 7% wilayahnya itu terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan sungai-sungai. Untuk lokasinya sendiri, Laos itu negara di Asia Tenggara yang terkurung daratan, yang sebagian besar wilayahnya itu adalah pegunungan, dataran tinggi, dan lembah sungai. Untuk iklim di Laos sendiri itu memiliki iklim tropis muson dengan 3 musim utama, yaitu musim hujan, musim kemarau dingin, dan musim kemarau panas. Nah, yang selanjutnya adalah geografi sosial manusia. Mayoritas penduduk Laos itu adalah suku Lao yang memeluk agama Buddha Theravada. Selain itu, terdapat berbagai etnis minoritas seperti Komu, Hmong, dan Chai. Untuk populasi di Laos sendiri sekitar 7,4 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang rendah. Masyarakat Laos sangat terikat dengan tradisi budaya seperti festival-festival keagamaan dan seni kerajinan tangan. Nah, selanjutnya kita analisis indikator kualitatif dan kuantitatif serta ciri-ciri negara berkembangnya. Laos memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan standar hidup yang masih berkembang. Untuk indikator kualitatif sendiri, di sana itu pendidikannya terbatas dengan angka melek hurufnya yang relatif rendah, terutama di daerah pedesaan. Ada juga sistem kesehatan yang masih belum merata dengan fasilitas yang lebih baik terkonsentrasi di kota-kota besar. Untuk indikator kuantitatif seperti pendapatan per kapita yang rendah 2.300 USD atau tingkat kemiskinan yang tinggi terutama di daerah terpencil. Nah, untuk ciri-ciri negara berkembangnya itu ketergantungan pada sektor pertanian, tingkat industri yang rendah, pendapatan per kapita yang rendah, dan ketimpangan pembangunan antar daerah.
Yang selanjutnya untuk sumber daya alam di Laos. Nah, sebenarnya Laos kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Ataupun hutan-hutan di Laos juga menyediakan kayu dan produk hutan lainnya. Misalnya, hutan yang luas untuk kayu dan produk hutan, tambang emas, tembaga, timah, terus potensi energi air yang besar dari Sungai Mekong. Nah, untuk sumber pendapatannya sendiri, Laos itu memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian. Nah, seperti kayu atau produk pertanian seperti beras, kopi ataupun karet, serta mineral seperti tembaga dan emas. Untuk pendapatan yang lainnya itu ada dari sektor pariwisata seperti destinasi seperti Luang Prabang, Pangpieng, dan dataran tinggi Bolaven yang menarik wisatawan. Yang selanjutnya juga ada energi dari ekspor listrik terutama ke Thailand dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang selanjutnya kita bahas masalah-masalah pada negara Laos. Jadi negara Laos ini menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada negara lain dalam perdagangan. Adapun infrastruktur yang kurang memadai dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan juga yang menjadi tantangan utama di sana. Nah, jadi untuk masalah di Laos itu ada ketergantungan ekonomi yang bergantung pada sektor bahan mentah dan bantuan internasional. Ada juga dari infrastruktur yang terbatas seperti transportasi dan jaringan komunikasi yang kurang berkembang. Ada juga dari deforestasi. Nah, deforestasi ini akibat dari eksploitasi hutan dan perluasan lahan pertanian. Selanjutnya ada kemiskinan, terutama di daerah terpencil dan etnis minoritas. Yang selanjutnya ada juga dari segi pendidikan dan kesehatan. Nah, segi pendidikan dan kesehatan di Laos ini sangat kurang karena akses yang tidak merata dan kualitasnya pun juga rendah. Nah, yang selanjutnya kita bahas fakta-fakta unik atau fakta-fakta menarik yang terdapat di negara Laos. Misalnya, Laos dikenal sebagai negeri sejuta gajah karena sejarahnya yang kaya dengan gajah. Yang selanjutnya itu ada Sungai Mekong di Laos. Nah, Laos juga adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Makanya, Laos disebut dengan tanah terkunci atau daratan terkunci.
Nah, Laos juga memiliki salah satu sistem pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Bisa kalian komen di bawah apa saja yang salah dari yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.